Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Komaria Relaor dari kelas E angkatan 2019, NIM B1A1 19195. Di sini saya akan menjelaskan tentang ikatan logam dan ikatan hidrogen. Pengertian ikatan logam adalah ikatan yang terbentuk akibat adanya gaya tarik-menarik yang terjadi antara ion-ion positif dengan elektron-elektron pada kulit terluar atau valensi dari suatu atom unsur logam. Elektron-elektron pada atom logam dapat bebas bergerak karena atom logam mempunyai sedikit elektron valensi, sehingga sangat mudah untuk melepaskan, membentuk ion positif. Ikatan logam merupakan ikatan antara atom-atom logam. Jika merupakan ikatan logam ion kovalen, dalam suatu logam terdapat atom-atom sesamanya yang berdekatan satu sama lain, sehingga suatu logam akan bersifat kuat, keras, dan dapat ditempa. Ikatan logam terjadi karena adanya delokalipat ditempa. Ikatan logam terjadi karena adanya delokalisasi elektron. Sebagaimana telah diketahui bahwa unsur logam mempunyai sedikit elektron valensi, sehingga kulit terluar atom logam relatif longgar. Kejadian terjadi seperti itu, kemungkinan elektron valensi dapat berpindah-pindah. Kekuatan ikatan logam dipengaruhi oleh 1. Jari-jari atom. Makin besar jari-jari atom menyebabkan ikatan logam semakin lemah. 2. Jumlah elektron valensi. Semakin banyak elektron valensinya, ikatan logam semakin kuat. 3. Jenis elektron Sp atau D. Logam-logam blok S ikatan logamnya sangat lemah, dan logam-logam blok D ikatan logamnya sangat kuat. Sifat-sifat ikatan logam. 1. Mempunyai permukaan yang mengkilap. Menurut Rayleigh Lawrence, jika cahaya tampak jauh pada permukaan logam, sebagian elektron valensi logam akan terilisasi. Ketika elektron yang terilisasi itu kembali keadaan dasar, akan disertai pembebasan elektron dalam bentuk cahaya atau kilap. Peristiwa ini yang menimbulkan sifat mengkilap pada permukaan logam. 2. Penghantar listrik yang baik. Gaya hantar listrik pada logam disebabkan oleh adanya elektron valensi yang bergerak bebas dalam kristal logam. Jika listrik dialirkan melalui logam, elektron valensi
Logam akan membawa muatan listrik ke seluruh logam dan bergerak menuju potensial yang lebih rendah, sehingga terjadi aliran listrik dalam logam. 3. Penghantar panas yang baik, sama halnya dengan daya hantar listrik. Daya hantar panas juga disebabkan adanya elektron yang dapat bergerak dengan bebas. Jika bagian tertentu dipanaskan, maka elektron pada bagian logam tersebut akan menerima sejumlah elektron energi, sehingga energi kinetis bertambah, membuat gerakannya semakin cepat. Elektron bergerak cepat disebut menyerahkan sebagian energi kinetisnya pada elektron lain, sehingga seluruh bagian logam menjadi panas dan naik suhunya. 4. Dapat ditempa, dibengkokkan, dan ditarik. Logam bersifat lentur atau mudah ditempa, dibengkokkan, tetapi tidak mudah patah, seperti contoh paper di atas. Karakteristik ini dapat terjadi karena kisi-kisi kation atau ion positif bersifat kaku atau diam di tempat, sedangkan elektron valensi logam bersifat bebas. Jika logam ditempa atau dibengkokkan, akan terjadi pergeseran kation, tetapi pergeseran ini tidak menyebabkan patah karena selalu dikelilingi lautan elektron. 5. Berupa kepadatan pada suhu ruang. Atom-atom logam bergabung karena adanya logam yang sangat kuat membentuk kristal yang rapat. Hal ini menyebabkan atom-atom tidak memiliki kebebasan untuk bergerak. Pada umumnya, logam pada suhu kamar berwujud padat, kecuali raksa atau Hg yang berwujud cair. 6. Mempunyai titik lele dan titik didih yang tinggi. Di permukaan energi dalam jumlah yang besar untuk memutuskan ikatan logam yang sangat kuat pada atom-atom logam, sehingga dengan adanya ikatan sangat kuat ini menyebabkan logam memiliki titik didih dan titik lele yang tinggi. 7. Memberi efek fotolistrik dan efek thermionik apabila elektron bebas pada ikatan logam memperoleh energi yang dari luar, maka akan dapat menyebabkan terlepasnya elektron pada permukaan logam tersebut. Jika energi yang dapat berasal dari cahaya, dapat disebut fotolistrik, tetapi jika dari pemanasan, maka disebut efek thermionik. Berdasarkan golongannya, ikatan logam dapat diklasifikasikan menjadi ikatan logam pada logam golongan utama dan golongan transisi. Ikatan logam pada logam golongannya utama. Ikatan logam pada unsur utama relatif lemah dibandingkan
dengan unsur golongan transisi. Contohnya, kristal besi lebih kuat dibandingkan kristal logam magnesium. Ikatan logam pada logam golongan transisi. Logam transisi cenderung memiliki titik lele dan titik didih yang tinggi. Alasannya adalah logam transisi dapat melibatkan elektron 3D yang ada dalam kondisi delokalisasi seperti elektron pada 4s. Lebih banyak elektron dapat terlibat. Kecenderungan daya tarik lebih kuat. Contoh ikatan logam unsur pada transisi adalah Ag, Fe, Cu, dan lain-lain. Berdasarkan unsur penyusunnya, ikatan logam terbagi dua, yaitu 1. Ikatan logam antara unsur sejenis, misalnya ikatan antara unsur litium dengan unsur litium lainnya. 2. Ikatan logam antar unsur yang berbeda sejenis atau haloid. Bahan-bahan logam yang bukan satu jenis unsur logam tetapi lebih dicampur untuk ditambah dengan unsur-unsur lainnya disebut aloid, atau sering disebut lakur atau paduan, misalnya logam baja Thailand steel yang terdiri dari logam besi 72%, logam 18%, dan logam nikel 8%. Teori-teori ikatan logam. 1. Teori awan elektron. Teori ini dikemukakan oleh Trude dan Lorentz pada awal abad ke-20. Menurut teori ini, di dalam kristal logam, setiap atom melepaskan elektron valensinya sehingga terbentuknya awan elektron dan ion bermuatan positif yang tersusun rapat dalam awan elektron awan tersebut. Karena elektron valensi tidak terikat pada satu ion logam, tetapi terlokalisasi terhadap semua ion logam, maka elektron valensi tersebut bebas bergerak ke seluruh bagian dari kristal logam. Sama halnya dengan molekul gas yang dapat bergerak bebas dalam ruangan tertentu. Teori awan atau lautan elektron pada ikatan logam itu didefinisikan sebagai gaya tarik atau muatan positif dari ion logam atau kation logam dengan muatan negatif, muatan elektron valensi dari atom-atom logam. Jadi, logam memiliki elektron valensi lebih banyak akan menghasilkan kation muatan positif yang lebih besar dan lebih besar awan dengan jumlah elektron yang lebih banyak atau lebih rapat. 2. Teori realisasi
pada tahun 1965, Pauling mengemukakan ikatan logam dengan menetapkan konsep renotasi. Menurut teori ini, ikatan logam merupakan ikatan kovalen dan suatu dengan struktur kristal logam yang dapat diamati pada eksperimen, maka dapat diperkirakan terjadi resonansi. Dalam mengembangkan, Pauling meninjau kristal logam elektron dari tafsiran analisis terhadap polar distransfasi sinar X oleh kristal logam Li. Dapat diketahui bahwa setiap atom Li dikelilingi oleh 8 atom Li yang lain. Karena elektron valensi Li adalah 1, maka tidak mungkin satu atom elektron Li mengikat 8 atom Li lainnya. Bila atom Li elektron lainnya, maka resonansi pasangan ikatan Li terjadi secara serentak di dalam kisi kristalnya. 3. Teori pita. Dikenal logam yang tidak begitu baik penghantarannya listrik, yang disebut semikonduktor. Di samping logam menghantar listrik dengan baik, yaitu konduktor. Sifat logam konduktor semikonduktor dapat dijelaskan melalui teori pita. Teori pita yang digunakan pendekatan teori orbital molekul. Mulai perkembangan pada tahun 1970. Melalui pendekatan tersebut dianggap orbital atau logam dalam kisi kristalnya membentuk orbital molekul. Teori orbital molekul dapat memberikan gambaran secara rinci ikatan terbelokalisasi karena ikatan energi logam dipenuhi elektron menjadi banyak tingkah elektron. Energi secara bentuk pita. Teori orbital molekul logam sering disebut teori pita. 4. Metode elektron bebas. Pada tahap awal perkembangan teori logam, terutama karena sifat pengantar listrik, telah disarankan suatu model ikatan logam yang didasarkan adanya elektron bebas dalam tarik-menarik beraturan yang tidak beraturan. Ion logam positif elektron dianggap bergerak dengan bebas mengikuti statistika klasik. Disebut pada zat tersebut molekul gas. Kestabilan logam akibat dari tarikan ion positif dan gas elektron. Pendekatan ini pertama kali disarankan oleh Dirac dan kemudian diluas oleh Lorentz. Reaksi senyawa logam. Logam alkali mempunyai beberapa sifat fisik, antara lain semuanya melunak, putih mengkilat, dan mudah dipotong.
Jika logam tersebut dibiarkan di udara terbuka, maka permukaannya akan menjadi kusam karena logam-logam tersebut mudah bereaksi dengan air atau oksigen dan biasanya disimpan di dalam minyak tanah. Bersamaan dengan semakin banyak nomor atom, maka tingkat kelunakannya juga semakin bertambah. Tingkat kelunakan logam-logam alkali makin bertambah sesuai dengan bertambahnya nomor atom pada logam-logam tersebut. Sifat-sifat kimia logam alkali tanam dapat diamati antara lain dari reaksinya terhadap air. Reaksinya dengan air menghasilkan gas hidrogen dan hidroksida serta cukup panas. Reaksivitas terhadap air dingin semakin bertambah besar dengan bertambahnya nomor logam. Ikatan hidrogen merupakan ikatan antara molekul yang memiliki atom H yang terikat pada atom yang memiliki elektronegativitas yang tinggi. 2. Ikatan nitrogen mempengaruhi titik senyawa, semakin besar ikatan elektronnya semakin tinggi titik didinya. 3. Ikatan hidrogen juga dapat didefinisikan sebagai sejenis gaya tarik atau molekul yang terjadi pada antara dua arus listrik potensial dengan potensial berlawanan. 4. Namun khusus pada air atau H2O terjadi dua ikatan hidrogen pada tiap molekulnya. Contoh ikatan hidrogen. Air sebagai dasar kehidupan disatukan dengan ikatan hidrogen, gaya tarik antara molekul polar yang mengandung hidrogen dengan pasangan elektron bebas dari molekul oksigen. Pada ikatan polar, setiap atom hidrogen bermuatan agak positif sehingga dapat menarik elektron. Ikatan elektron menyebabkan titik didih dan titik lele air tinggi bila dibandingkan molekul lain yang kecil tetapi molekulnya nol polar. Banyak organik atau karbonisial asam membentuk ikatan molekul primer dalam keadaan padat. Beberapa gugus hidroksil memberikan banyak kesempatan untuk ikatan hidrogen dan mengarah pada viskositas tinggi. Zat-zat seperti gliserin dan sirup gula. Oke, terima kasih. Itu saja penjelasan saya tentang ikatan logam dan ikatan hidrogen. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.